Haleluya. Saya mau katakan bahwa hari ini kita masih punya pengharapan. Kita mau berserah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sempatkan untuk membaca di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sana Yesus mengajar tentang pengampunan, ya. Di situ Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Di situ ada seorang raja yang mengadakan perhitungan. Dan didapati ada seorang hamba yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. Nah, kemudian raja ini menyuruh supaya orang ini dijual, anak istrinya dijual, segala harta bendanya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Orang ini kemudian memohon dengan sangat kepada raja, ya, supaya raja memberikan kesempatan kepadanya. Nah, kemudian raja menjadi berbelas kasihan kepadanya. Dan akhirnya raja memutuskan bahwa hutang-hutangnya ini
dilunaskan semuanya. Dia dibebaskan dari segala hutang-hutangnya. Nah, ketika dia keluar dari tempat itu, dia dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar. Ya, 100 dinar. Dia kemudian memaksa temannya ini untuk membayar hutangnya saat itu juga. Ya, temannya itu kemudian memohon kepadanya ya supaya dia memberi sedikit waktu. Tapi orang ini sudah begitu marah, dia mencekik temannya itu dan kemudian dia menjebloskan temannya itu ke dalam penjara. Ketika teman-temannya yang lain mendengar tentang hal ini, mereka menjadi sedih. Lalu mereka melaporkan hal ini kepada raja. Raja kemudian memanggil orang ini, dan apa yang terjadi? Raja mengembalikan semua hutang-hutang yang tadi harusnya sudah lunas. Raja kemudian menyerahkan dia kepada algojo sampai hutang-hutangnya itu bisa dilunaskan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar satu hal ya, bahwa Tuhan itu ingin kita itu mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Nah, ketika Yesus mengajarkan perumpamaan ini, Yesus juga sebenarnya sudah memberi teladan kepada kita bagaimana harus mengampuni. Kalau kita flashback ya, seputar kisah peristiwa penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, penampakan yang Tuhan Yesus kerjakan ya. Nah, di situ ada sebuah pesan, yaitu pengampunan. Ya. Nah, ketika Yesus akan ditangkap ya, akan dikhianati oleh Yudas Iskariot, di situ Yesus mengajak Yudas Iskariot untuk makan perjamuan. Ya. Di situ itu Yesus sedang mengampuni sebenarnya. Dia mengampuni Yudas dan ingin memberi kesempatan kepada Yudas. Dia memperingatkan Yudas untuk tidak berbuat dosa. Tapi Yudas mengeraskan hatinya, ya. Kemudian Yudas akhirnya bersekutu dan dia memang ingin supaya Yesus ini ditangkap, ya. Nah, ketika Yesus ditangkap, ya, Yudas ikut bersama untuk menangkap Yesus, dan kemudian di situ diceritakan bahwa Yudas itu memberikan ciuman kepada Yesus sebagai tanda bahwa Yesus inilah orang yang harus ditangkap. Nah, ketika Yudas mencium Yesus ya, Yesus sempat di dalam Matius dicatat bahwa Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang? Hai teman." Nah, di situ Yesus menunjukkan bahwa dia sudah mengampuni Yudas. Ya. Jadi terhadap Yudas ini Yesus mengampuni dan memberi kesempatan. Ya. Kemudian ketika ditangkap itu kan suasana menjadi kacau ya. Lalu Petrus itu sempat memotong telinga dari hamba imam besar yang bernama Malkus. Nah, di situ kemudian Yesus itu menyembuhkan Malkus. Padahal Malkus ini adalah orang yang juga ingin menangkap Yesus. Tapi di situ Yesus menunjukkan bahwa dia mengampuni Malkus dan dia menyembuhkan Malkus. Dia berbuat baik kepada Malkus. Kemudian kalau kita ingat ya, ketika Yesus disalib, ya, ketika disalib, Yesus sempat berdoa untuk orang-orang yang sudah menyalibkannya. Di sana Yesus berkata, "Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Yesus mengampuni orang yang menyalibkannya, orang yang menyakitinya, dan dia mendoakan. Kemudian ya, ada dua orang penjahat yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya yang disalib bersama dengan Yesus. Nah, ketika ada satu penjahat yang kemudian bertobat, ya, Yesus mau mengampuni, ya, bahkan dia menjanjikan keselamatan untuk orang ini. Ya, Yesus mengampuni dan memberi keselamatan. Kemudian ya, kita tahu bersama-sama setelah
Yesus bangkit ya, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Kenapa Yesus menampakkan diri? Salah satunya untuk menunjukkan bahwa dia mengampuni para murid. Ketika Yesus ditangkap ya, dikatakan bahwa seluruh murid-muridnya itu melarikan diri. Bahkan Petrus sampai menyangkal bahwa dia adalah muridnya Yesus. Ya, semua mengkhianatinya. Tapi dengan dia menampakkan diri kepada para murid, dia menunjukkan bahwa dia mengampuni para murid. Dia mau memakai para murid. Dia mau mempercayakan amanat yang agung kepada para murid. Bahkan secara khusus kepada Petrus, bukan? Dia memberi kesempatan kepada Petrus, memulihkan keadaan Petrus, mempercayakan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Disitulah Yesus menunjukkan pengampunannya. Nah, sekarang kepada kita ya, Tuhan ingin supaya kita juga bisa mengampuni. Mengampuni siapa saja. Entah dia itu bertobat, tidak bertobat, dia minta maaf, tidak minta maaf, ya. Kita tetap harus mengampuni. Ya. Juga kita memberi kesempatan kepada orang untuk dia itu bertobat atau minta maaf kepada kita. Itu termasuk salah satu ciri kita mengampuni, memberi kesempatan. Seperti yang Yesus lakukan kepada Yudas, dia memberi kesempatan. Kalau kita balik kepada kisah perumpamaan tadi ya, kita bisa melihat ya, bahwa ketika raja membebaskan orang yang 10.000 talenta tadi, hamba itu, raja itu sebelumnya dia memberi keputusan supaya orang itu dijual ya. Orang itu, anak istrinya, harta bendanya dijual supaya bisa melunasi hutangnya. Raja itu sebenarnya memberi suatu kesempatan untuk dia bisa memperbaiki hutang-hutangnya, melunasi hutangnya dengan cara dijual. Nah, tapi bagaimana dengan sikap orang ini kepada temannya yang berhutang hanya 100 dinar itu? Ya, dia menjebloskan temannya ke dalam penjara. Sikap yang berbeda, menjebloskan ke dalam penjara. Bagaimana kemudian orang ini bisa melunasi hutangnya kalau dia di dalam penjara? Bagaimana bisa melunasi? Tidak mungkin bisa melunasi. Orang ini saking marahnya ya, dia tidak berpikir bagaimana orang ini bisa melunasi, tapi dia yang penting orang ini menderita. Temannya ini menderita, makanya dijebloskan ke dalam penjara. Ya, tidak memberi kesempatan. Kita jangan sampai ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita dan orang itu ingin minta maaf, ingin berubah, ingin menunjukkan bahwa dia ingin minta maaf kepada kita, kita tolak ya, karena kita marah, kita dendam. Tapi kita mau belajar seperti Yesus. Kita memberi kesempatan. Memberi kesempatan. Ya. Jadi ampunilah semua orang ya. Yesus berkata ampunilah semua orang. Tanpa batas. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 ya, dikatakan di situ, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Kita mau mengampuni karena kita ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dosa-dosa yang banyak itu ya, yang kita miliki itu semuanya sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita juga mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki kasih yang tanpa batas kepada sesama kami, terkhususnya kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Ajar kami untuk kami boleh mengampuni, mendoakan, memberi kesempatan, bahkan berbuat baik kepada mereka Tuhan.
karena kami tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memimpin dan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku masih